Assalamualaikum sahabat Khalifah TV. Masih bersama saya, pemburu jejak para musafir, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Nyai Rara Santang, salah seorang putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari ibunda Nyai Subang Larang. Ayahnya bernama Syekh Maulana Akbar yang berasal dari negeri Gujarat di India Selatan. Dengan demikian, ia adalah salah satu cucu dari raja terbesar Pajajaran. Kanjeng Sunan Gunung Jati dikenal sebagai satu-satunya anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tatar Pasundan atau wilayah Jawa Barat. Sepeninggal Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran mengalami kemunduran dan terpecah belah. Salah seorang putranya, Raden Walang Sungsang, memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan mendirikan Keraton Cirebon dengan gelar Prabu Cakrabuana. Sang Prabu tidak memiliki seorang pun putra laki-laki. Tatkala Syarif Hidayatullah telah dewasa dan kembali dari pengembaraan di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, maka ia kemudian dinikahkan dengan saudara sepupunya yang bernama Dewi Pangkuwati. Kelak Syarif Hidayatullah menggantikan tahta uaknya dan membangun Keraton Pangkuwati yang kini dikenal sebagai Keraton Kesepuhan Cirebon. Setelah wafat, Sunan Gunung Jati dimakamkan di sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Gunung Sembung. Kompleks pemakaman ini berada di lintasan Jalan Cirebon Indramayu, kurang lebih berjarak 4 km dari pusat kota Cirebon ke arah utara. Sebagai salah seorang wali penyebar agama Islam, makam Sunan Gunung Jati selalu dipadati oleh para peziarah dari berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan kaum muslimin dari luar negeri. Jika akan memasuki area pemakaman, para peziarah akan melewati gerbang gapura utama yang tersusun dari tanah batu bata merah yang berdiri tambun dan anggun. Tepat di belakang gapura inilah berjejeran. Selepas gapura utama, sebenarnya terdapat 9 pintu makam yang masing-masing sekaligus membedakan tingkatan-tingkatan area makam yang berundak membentuk teras sirih. Setelah beberapa liku lorong ditempuh, para peziarah hanya dibatasi hingga di depan pintu kelima yang dikenal sebagai pintu Pasujudan. Disinilah kebanyakan pengunjung memanjatkan doa ataupun tahlil lengkap dengan surat Yasin. Antara tempat Pasujudan dan komplek dalam makam dibatasi pintu terkunci rapat dan hanya bisa dimasuki oleh para kerabat Keraton Cirebon dan abdi dalam kepercayaan orang dari keraton.
Suasana di depan pintu pasujudan hampir dapat dipastikan selalu ramai dan penuh sesak dengan para peziarah yang datang silih berganti. Tidak hanya siang dan malam, para peziarah juga banyak yang datang justru di jam-jam tengah malam. Puncak kepadatan peziarah biasa terjadi di malam Jumat Kliwon maupun Selasa Legi. Di sisi kanan dan kiri pintu pasujudan terdapat beberapa padasan berisi air suci untuk berwudu para peziarah. Air tersebut terkadang juga banyak diwadahi dalam botol air mineral untuk dibawa pulang oleh para peziarah. Kompleks makam juga terdapat beberapa sumur yang dikeramatkan, seperti Sumur Kamulian, Sumur Jati, Sumur Kanon, Kesepuhan, dan Jalatunda. Khusus mengenai Sumur Jalatunda, konon dulu dibuat oleh Sunan Kalijaga pada saat rombongan para wali berkunjung ke wilayah Cirebon. Dari dulu dikenal tandus dan sangat sulit untuk menentukan sumber air tawar. Maka pada saat menunaikan sembahyang, para wali memerintahkan Sunan Kalijaga untuk membuat atau menemukan mata air untuk berwudu. Akhirnya dengan menancapkan sebatang ranting kecil, muncullah sebuah pancaran air yang lama-kelamaan kian membesar sehingga amblas dan membentuk sebuah sumur. Sumur inilah yang dikenal sebagai Sumur Jalatunda. Berziarah ke makam wali terkenal seperti Sunan Gunung Jati banyak membawa hikmah bagi setiap peziarah. Nilai-nilai keutamaan dan keteladanan akhlak dari sang Sunan dapat dijadikan contoh bagi segenap kaum muslimin di sepanjang masa. Jika Anda pernah mengunjungi makam para sunan yang lain di Demak, di Kudus, di Muria, Gresik, Ampel, atau Giri, maka baru akan lengkap jika Anda juga menyempatkan diri berziarah ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati di kota Cirebon. Para penjaga pada makam Sunan Gunung Jati ternyata menyimpan sejarah yang menarik. Para penjaga yang keseluruhannya berjumlah 108 orang itu ternyata masih dalam satu garis keturunan. Wajah-wajah mereka hampir semuanya ada kesamaan bentuk wajah opal dengan mata cekung ke dalam dan hidung mancung serta kulit yang gelap. Sebagian besar jumlah berambut keriting atau sekedar bergelombang, karena kata keling dalam bahasa Cirebon sering mengacu pada warna kulit yang hitam atau coklat mengkilat. Mereka adalah orang-orang keturunan Adipati Kelingga yang berasal dari sebuah daerah dekat Kediri, Jawa Timur pada masa kerajaan Majapahit dulu. Karena itulah para penjaga tersebut dikenal dengan sebutan orang Keling. Adipati Keling dan rombongannya datang ke Cirebon dengan membawa rasa sakit hati
yang tidak diketahui terhadap siapa dan karena alasan apa. Kemudian Adipati Kling bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan menjadi orang kepercayaan sang Sunan dengan gelar Adipati Pangeran Suranenggala. Sebagai rasa terima kasih sang Adipati kepada Sunan Gunung Jati, ia pun bersumpah akan membaktikan dirinya hingga 7 turunan kepada Sunan Gunung Jati.